Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik yang sedang monitor chart maupun yang sedang melakukan aktivitas rutin harian, yang pagi ini sedang nonton channel Ninja Trading. Pagi ini kita akan membaca probabilitas dan peluang yang mungkin terjadi satu hari ke depan di pasangan XAUUSD. Di pasangan lain nanti silakan disesuaikan, silakan dibaca sesuai dengan trading plan masing-masing, sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan karakter kita, di mana kita lebih cenderung ke pasangan yang kita perdagangkan. Bagi yang mereka suka dengan saham, silakan sesuaikan. Bagi mereka yang suka dengan cryptocurrency, bagi yang mereka yang suka dengan binary dan sebagainya, kita hanya memprobabilitaskan dengan cara membaca secara teknikal price action dari pergerakan harga saat ini, kemudian kita kombinasi dengan pergerakan atau harga yang sudah terbentuk di masa yang lalu. Baik, langsung di XAUUSD hari ini hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, masih cukup pagi, jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat pergerakan di time frame yang kecil, time frame yang H1, maka kita bisa dapatkan pergerakan harga seperti ini. Ya, apa yang bisa kita dapatkan? Tentu di awal bukaan kita sudah membaca ada penolakan yang panjang, buyer dengan dominan di sana, seller dengan dominan di sana. Maka hari ini pasti akan ada tekanan buyer yang cukup kuat, yang dikuatkan dengan candle yang kemarin, candle satu hari kemarin yang didominasi oleh buyer, meskipun awalnya dimulai dengan tekanan seller, namun demikian pada akhirnya buyer menolak dan ditutup dengan posisi buyer lebih dominan. Hari ini dimulai dengan penolakan seller dan ditutup dengan volume kecil seller dominan, sehingga pasti ada nanti tekanan buyer yang jauh lebih kuat. Tentu untuk meyakinkan, tentu untuk memperkuat posisi buyer dan titik entry kita setidaknya melewati 1796,84 ya. Kita akan mengambil posisi setelah nanti melewati level ini ya. Atau kita turunkan sedikit di 17.896. Ya, silakan dicek, silakan nanti diperhatikan ketika dia sudah melewati 1796,75, kita bisa entrykan di atasnya. Ya, kita coba untuk entrykan di atasnya, mengambil posisi buy. Ya, tentu dengan catatan terbentuk volume yang sudah berwarna hijau dan lebih dari 1796, minimal sama di 1796,75. Demi keamanan, demi kehati-hatian, tentu kita lihat yang lebih besar, lebih dominan, maka kita bisa ambil posisi di buy stop, bisa di buy stop 1797,24 ya. Kenapa kita harus buy stop? Ya, tentu ini adalah alternatif, kita bisa tempatkan buy kita secara langsung setelah nanti buyer melewati 1796,75. Kita bisa entrykan buy di sana, atau kita bisa lebih awal memasang pending order kita di buy stop 1797,24. Target tidak usah terlalu muluk-muluk, karena kalau masih di Asia mungkin ini time frame berapa ini? Oke. USD kita ambil sampai di level psikologinya ya, di 17 di harga 1798. oke. Targetnya sampai di sana. Kemudian ketika nanti dia breakout lagi ya,
dia lebih kuat di sana, terbentuk breakout, berarti dia terbentuk volume yang panjang dan tebal di sana, tentu sudah terbebas dari level psikologinya, sudah cukup jauh dari level psikologinya. Baru kita nanti ambil posisi buy sesudahnya. Ya, kalau kita lihat terlalu jauh. Oke. Kita perkecil, fokus kita arahnya ke atas, mengingat arah kecenderungan masih dominasi oleh buyer. Kalau kita melihat dari time frame yang besar, kalau time frame yang kecil memang sekarang didominasi oleh seller ya. Kemudian perhatikan ketika nanti dia breakout lagi di 1799, setidaknya melewati di sana, melewati 1799 ke level psikologinya, kita bisa entrykan di sana untuk buy stop lagi. Ya. Kenapa di pagi hari ini kita bisa banyak peluang? Karena masih pergerakannya masih kecil, belum ada yang dominan. Maka selalu ada peluang di sana. Ya, yang paling penting bagaimana menempatkan peluang itu yang potensial dan punya probabilitas yang tinggi. Kita bisa pasang stop, buy stop di 180 di 0,08 ya. Oke, buy stopnya di sana dengan oke. Ya, yang pertama di buy stopnya ini, yang kedua di sini tadi yang buy stopnya. Kalau dia breakout di sana artinya buyer akan jauh lebih kuat, buyer akan jauh lebih dominan. Ya, buy stop di 1800.08 ya. Kemudian di level atas, di level psikologinya yang di atas, kita bisa taruh di sana untuk koreksi kecil. Kita bisa lakukan koreksi kecilnya dengan menggunakan limit di sini. Kita bisa taruh sell limit di 1803,57. Sekali lagi, ketika kita memasang pendek order limit, maka hati-hati. Yang kita lakukan adalah memanfaatkan peluang yang ada, peluang yang lebih kecil ya, artinya peluang koreksinya ya. Tetap diingat bahwa ketika tekanan makin kuat, tentu nanti berikutnya akan semakin kuat ya penerusannya. Maka yang kita harapkan, yang kita butuhkan adalah koreksinya. Ketika menyentuh level psikologinya, kemudian kita butuh koreksi. Ketika koreksi turun, maka kita segera close di sana. Kemudian kita tunggu hasilnya. Kalau hasilnya masih punya momentum yang besar, maka peluang masih akan berlanjut ya di level psikologi yang di atasnya. Di sini ada level psikologi. Perhatikan di sini ada level psikologi, dan di atas kita bisa pasang limit juga di sini. Terakhir yang ujungnya paling atas kita bisa pasang limit di sana. Apakah ini akan memantul? Ya. Tentu karena kekuatannya kalau sudah mencapai angka sekian, maka akan kuat untuk potensi kelanjutan naiknya. Tetapi karena mengingat ini posisi level psikologi, nah biasa di level psikologi selalu ada penolakan, selalu ada koreksi meskipun pada akhirnya kembali menguat. Ya. Kita bisa pasang sell limit di sini dengan area 1809.61. Yang paling penting tetap kita menerapkan manajemen risiko, tetap kita menempatkan money management sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam sistem trading kita, di dalam rencana trading kita. Oke, apakah potensi nanti turun? Bisa, masih tetap saja karena berada di level psikologi. Di sini ada level psikologi, perhatikan. Nanti akan diuji di sini. Ini level psikologi yang cukup rawan di sini.
ya. Silakan nanti dicek. Ketika di wilayah ini nanti tidak bisa breakout, bahkan selalu kembali, selalu ditolak, maka potensi naik akan jauh semakin besar ya. Potensi untuk dia lanjut naik akan kuat. Perhatikan juga ketika nanti dia betul-betul kuat ke bawah. Oke, saya akan coba tarik garis Fibonacci. Bukan Fibonacci ya, saya tarik garis retracement saja. Oke, ini adalah area retracement. Silakan diperhatikan di area retracement apakah nanti kuat diterjang apa tidak. Ya, setidaknya untuk menguji apakah tekanan retracement, ya, apakah tekanan seller makin kuat atau hanya terbatas di area ini. Nanti kita perhatikan, kita nanti akan melihat setelah tentu marketnya bergerak, setelah dinamika pasarnya berjalan mendekati level psikologi, kemudian retracementnya di 1791,89 ya. Ini adalah area-area retrace-nya. Level psikologi berada di 1794,20 sebagai bentuk kehati-hatian kita karena berada di sini. Nanti ketika dia mulai memantul, dan mulai kuat, maka perhatikan dia apakah breakout di 1798 atau tidak. Ketika dia mulai breakout, maka kemungkinan besar akan semakin kuat naiknya. Sebaliknya, ketika nanti breakout di area retracement, maka kemungkinan turun akan semakin kuat ya. Kemungkinan turun semakin kuat, maka kita bisa tempatkan pending order kita di area di bawahnya retracement. Di bawah retracement kita bisa pasang pending order dengan sell stop di sana di 1790,00 ya. Kita lihat dari retracement jaraknya jauh banget. Kalau terlalu jauh dinaikkan, yang terpenting ada penguatan ya, 1790. Oke lah. Oke, kita bisa tempatkan di 1790, sekian untuk entry sell stop kita dari breakout dari retracement. Kita bisa manfaat di sana dengan targetnya di area di sini di 1785,81. Ketika berada di sini nanti kita mesti hati-hati. Di area ini adalah area psikologi yang cukup kuat. Oke, kita coba untuk garis psikologinya kasih warna kuning ya, untuk membedakan. Ya, target kita ketika sell tentu berada di 1785 ya. Bukan berarti harus menunggu sampai di sini, tetapi setidaknya gambarannya akan berusaha menyentuh di sini ya. Nanti kalau sudah turun dan profit, tidak perlu menunggu terlalu jauh, kita bisa close juga akan lebih baik ya, untuk mengantisipasi ya, ketika nanti berada di area ini tekanan ke atas makin kuat. Di area level bawah, di level psikologi yang bawah, kita bisa tempatkan limit juga di sana. Kita bisa tempatkan di sini buy limitnya untuk memanfaatkan koreksi. Ya, koreksi ketika nanti betul-betul tekanan seller makin kuat, 1782,27. Oke, namanya ini adalah satu gambaran pemetaan potensi dan peluangnya. Tentu nanti alternatif itu menyesuaikan kondisi pasar yang ada, kondisi dinamika yang ada. Yang terpenting kita punya simulasi, punya rencana, dan rencana itu tentu nanti bisa berbalik ketika dinamika makin berkembang dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Semuanya harus dilakukan reevaluasi, lakukan reanalisa, dan lakukan koreksi ketika kita salah di dalam entry kita. Ketika kita entry kemudian marketnya ternyata berbalik. Namun demikian, semuanya sudah kita rencanakan, semuanya sudah kita simulasikan, baik potensi naik maupun potensi turun.
nanti silahkan dicek, silahkan nanti dipraktekkan, silahkan diuji. Ya, bagi teman-teman yang pemula silahkan diuji dengan akun demo. Bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, ya silahkan terapkan risk management dan recovery. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sedikit yang bisa kita sampaikan, ini buy stop sudah kena, tinggal menunggu profit kita dan kita close, selesai, kita buat profit dulu. Selamat pagi dan salam profit 2 arah.